Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi di VOA Creative Talk, program yang menyajikan berbagai macam kisah di balik layar industri kreatif, mulai dari film, musik, televisi, fashion, animasi, kuliner, dan berbagai macam hal yang ada hubungannya dengan industri digital dan industri kreatif di masa depan. Berbeda dengan episode sebelumnya, kalau episode sebelumnya saya selalu kedatangan tamu, seorang kreator atau seorang inspirator, tapi kali ini karena program ini ada di akhir tahun, saya akan mengajak Anda untuk flashback, melihat bagaimana karya-karya kreatif dari orang-orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang kreatif, tetap berkarya di masa pandemi ini. Jadi saya akan ajak Anda ke flashback berbagai macam cerita yang pernah kita produksi dan kita sajikan untuk Anda. Salah satu yang menarik adalah seorang musisi yang juga alumni dari Berklee College, yaitu Laura Scarputri. Laura Scarputri ini adalah seorang mahasiswa Indonesia lulusan Berklee College yang mengajar untuk anak-anak kecil dan juga untuk orang-orang yang punya masalah keterbelakangan atau juga pada orang-orang yang sudah manula. Bagaimana cerita Laura? Kita ikuti cerita saya berikut ini. Pemirsa, kampus Berklee College of Music dikenal sebagai salah satu kampus terbaik di Amerika, khususnya untuk pendidikan musik dan pertunjukan. Sejumlah nama musisi Indonesia seperti Niall Juliarso, Aminoto Kosim, dan penata musik Andi Rianto merupakan lulusan kampus yang berpusat di kota Boston, Massachusetts ini. Namun berbeda dengan mahasiswa dan alumni lain yang pada umumnya mengambil jurusan komposisi, songwriting, atau film scoring, Laura Scarputri yang lulus tahun lalu memilih jurusan musik yang jarang diminati, yaitu terapi musik. I realized that music has the power to lift my mood dan juga membantu banyak orang yang underprivileged, dan juga dari SMA dulu dan juga karena sering main musik di gereja, saya emang suka melayani orang dengan musik, dan saya percaya kalau music is very powerful and it has a lot of healing benefits. Pengalaman personal juga, dan akhirnya saya memutuskan untuk major in music therapy dan I've never regretted. Laura yang pernah mendapatkan penghargaan beasiswa profesional dari New England Regions, Asosiasi Terapi Musik Amerika ini, sejak lulus telah bekerja di layanan terapi musik untuk pasien-pasien psikiatri di Rumah Sakit Beverly. Selain itu juga bekerja di pusat rehabilitasi dan perawatan khusus bagi warga usia lanjut di Herrick House dan Sick House. Saya juga mengajar piano dan juga mengajar general music for preschool atau buat anak-anak TK di Park Street School di Boston. Jadi itu juga merupakan pengalaman yang sangat indah karena saya suka banget anak-anak yang masih kecil dan balita, dan mereka sangat enjoy music. Di tengah kesibukan ini, Laura masih menyempatkan diri untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari Berklee Music yang sedang berada di rumah karena pandemik COVID-19. Lagu Inggris Over the Rainbow dari Judy Garland, or there's this classic American movie called Wizard of Oz, dan kebetulan lagu itu saya juga sering pakai di music therapy buat orang lansia karena mereka suka banget sama itu. Dan kita pair lagu itu dengan lagu hit Indonesia Niji, Laskar Pelangi. Tentunya teman-teman tahu mimpi adalah kunci, ya itu. Jadi kita gabung ini, dan di tim production kami kita arrange awalnya mulai acapella atau tanpa instrumen, jadi hanya suara kayak group vokal gitu, dan kita nyambungin ke medley dengan Laskar Pelangi full band, dan banyak banget teman-teman yang very kind enough to do their improvisation dan juga untuk ikut gabung. Jadi kami sangat bersyukur, responnya sangat positif, sampai Kak Giring sendiri, vokalis Niji, juga kasih jempol dan dia juga bilang thank you banget, and hopefully this project can bring some smiles during these tough times for Indonesia. Naratama, VOA New York. Cerita saya sekarang masih dari kota Boston, walaupun saya sekarang ada di kota New York, tapi cerita di kota Boston ini menarik karena masih ada mahasiswa Indonesia yang ada dari dari Berklee College. Mereka menciptakan program, yaitu sebuah konser musik virtual
dengan menggabungkan berbagai macam mahasiswa yang sedang berada di rumah, sedang bekerja, sedang studi di rumah, mereka kemudian combine bersama-sama, mengaransemen lagu, menciptakan lagu, dan yang diangkat adalah lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu dari luar. Mereka kemudian konser ini disajikan secara virtual, disajikan melalui YouTube dan sosial media, dan kemudian dibuka untuk publik supaya untuk mendapatkan donasi membantu bagi orang-orang yang membutuhkan di Indonesia. Bagaimana konser ini? Kita lihat dulu bagaimana prosesnya di balik layar Boston konser yang dilakukan oleh Berklee College mahasiswa Indonesia di Amerika. Tujuan yang ingin kami capai dalam konser ini adalah kami berharap lewat musik kami bisa menginspirasi orang lain untuk berdonasi dan membantu warga-warga Indonesia yang terkena dampak COVID. Yang membedakan konser kami dengan konser yang lain adalah di konser ini kita banyak mengaransemen lagu-lagu tradisional, dan di samping itu kita juga menggunakan banyak elemen musik-musik populer saat ini dan mencampurkannya dengan tradisi yang kita punya dari Indonesia. Lagu-lagu di konser ini tidak dapat dikategorikan ke genre yang spesifik, karena lagu-lagu tersebut diaransemen oleh 7 orang yang berbeda, dan setiap orang memiliki background musik yang berbeda dan inspirasi dari berbagai macam musik. Lagu ini saya ciptakan dengan mengambil inspirasi dari lagu Bengawan Solo oleh Gesang. Lagu ini sebenarnya sudah saya ciptakan di tahun 2019 untuk sebuah kelas di Berklee bernama Berklee Mixed World Ensemble, di mana kami memainkan lagu-lagu dan musik-musik tradisional dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia. Dari situ, kawan-kawan Berklee Indo tertarik untuk memakai lagu ini di dalam konser untuk Indonesia, dan tentunya saya sudah mengubah kembali dan merevisi lagu ini sehingga cocok untuk ditampilkan di konser. Adanya kerjasama yang sangat erat di antara arrangers ini. Jadi untuk semua konser kami di Berklee Indo, kami selalu mengadakan yang namanya arrangers meeting secara rutin. Jadi setiap lagu itu bukanlah lagu-lagu yang terpisah, melainkan menjadi satu kesatuan dalam konser untuk Indonesia. Para musisi mengupload file-file mereka dalam bentuk WAV ke Google Drive folder. Dari situ saya akan download Google Drive foldernya, lalu mensinkronisasi track-track tersebut di dalam digital audio workstation saya. Nah, jumlah tracknya itu benar-benar tergantung dengan lagunya. Ada beberapa lagu yang memakai string ensemble, nah itu jelas membuat track count-nya jadi lebih banyak. Ada juga lagu yang hanya full band tanpa string ensemble, itu lebih sedikit. Ada juga beberapa lagu yang memakai layering, jadi ada 2 saxophone yang direkam 2 kali instead of 1, itu menambah jumlah track count untuk audionya. Jadi in general kita melihat sekitar 20 sampai 20-ish tracks untuk audio. Kembali lagi di VOA Creative Talk. Di belakang saya ini adalah Radio City Hall. Ini adalah gedung pertunjukan yang sangat legendaris di kota New York ini. Didirikan pada tahun 1932 dan usianya sudah hampir 89 tahun, hampir 90 tahun. Gedung pertunjukan ini ada di tengah-tengah Manhattan. Di gedung ini berbagai macam musisi legendaris dunia seperti Stevie Wonder, kemudian ada band Incubus, bahkan penyanyi Taylor Swift itu tampil, Alicia Keys itu juga tampil di sini. Karena kayaknya belum sah kalau misalnya ada musisi di Amerika ini yang belum pernah tampil di gedung Radio City Hall ini, karena dikenal sekali dengan akustiknya yang sangat bagus dan didirikan secara manual, tidak seperti zaman sekarang mendirikan pertunjukan dengan digital, dihitung secara digital, tapi pada masa itu benar-benar manual, dipikirkan benar-benar akustiknya sehingga hasilnya bisa lebih bagus dan lebih kedap suaranya lebih enak. Pemirsa, dari Radio City Hall saya kembali lagi mengajak Anda untuk ke Boston dengan teman-teman dari mahasiswa Berklee College of Music yang tadi sudah kita lihat bagaimana behind the scenes-nya. Saya sekarang akan ajak Anda bagaimana pertunjukan virtual mereka dengan membawakan lagu-lagu yang tentunya Anda sudah kenal. Inilah dia Berklee College of Music dengan virtual concert.
Hampar-hampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggalepok, manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit tipi dawang. Nang mana batis kutung, dikit tipi dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Cuk-cuk bimbi, bimbi tuan sarunai. Tak cucuk tak kulibimu hanya kaya panai. Sagin culiu-liu, sagin culiu-liu. Hey! Cuk-cuk bimbi, bimbi tuan sarunai. Tak cucuk tak kulibimu hanya kaya panai. Sagin culiu-liu, sagin culiu-liu. Hey!
Kembali lagi di VO Creative Talk, pemirsa. Sebelum masa pandemi, yaitu kira-kira 1 bulan sebelum masa pandemi, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan seorang desainer Indonesia, desain produk Indonesia bernama John Kudos. Waktu itu John saya ajak datang ke studio karena studio masih belum pandemi ya, jadi orang masih bisa masuk dan kita masih bisa syuting di studio. Dan obrolannya sangat menarik karena karya-karya John ini bukan hanya desainnya itu dipakai di New York ini, tapi juga berkarya dan menginspirasi orang-orang Indonesia, terutama para desainer yang ada di Indonesia, di kota Bandung dan di kota Jakarta. Pemirsa, ikuti obrolan saya dengan John Kudos. Pakar itu, bisa bilangnya pakar tapi udah bertualangnya panjang banget dari Baltimore sampai ke New York. John, saya kemarin tuh waktu ikutan pemilu tahun lalu, itu kan ada logo tuh, stikernya ya. Stikernya, itu yang bikin dari Kudos kan? Iya betul. Itu kenapa idenya begitu tuh? Kenapa idenya stikernya kayak ada jari gitu kalau nggak salah ya? Oh. Yang bulat itu kan, yang ditempel itu ya? Nggak kelihatan jarinya malah dari saya. Nggak kelihatan jarinya, apa itu ya? Itu tuh apa ya? Kita sih konsep yang dicari itu kayak positif negatif. Positif ya kan negatif. ada V-nya itu kan seperti check Oh, mark. V. Iya. Oke, check mark. Iya, aku juga udah lama banget soal itu. Tapi boleh juga itu menarik dengan 2 jari begitu. Hati-hati ngomongin jari di sini soalnya orang Indonesia tuh sensitif kalau ngomongin jari. Ya, 1, betul, 2. betul. Tapi ini menarik sekali bahwa waktu itu kan berbikin untuk KJRI ya, untuk kebutuhan voting. Tapi di sisi yang lain lagi, John juga mendesain untuk poster. Seperti yang ada di Westport ya kalau nggak salah. Oh, itu untuk Poster House. Untuk Poster House. Poster House itu museum yang baru buka summer kemarin ini. Itu gimana caranya sampai bisa mendesain itu? Apa kliennya datang, kemudian bagaimana inspirasinya sampai bisa seperti itu? Soalnya ada di ini kan, ada di lorong di Subway kan nggak salah ya? Iya, Gitu. ya. Itu sebetulnya satu klien yang udah ada hubungan dengan kita. Oke. Jadi waktu mendesain pameran di Subway itu mereka sudah siapkan tempatnya untuk jangka waktu 1 bulan. Dan mereka mau pameran di mana untuk education kan memberitahu orang ada museum baru nih tentang poster gitu. Tapi juga sekalian pameran poster desain. Jadi dengan skala besar itu ya kita. Soalnya ini menarik sekali. Kenapa? Karena Subway itu kan kayak hub ya. Itu kan ramai sekali orang lewat gitu ya. Bagaimana memancing orang begitu jalan, jadi lihat posternya dulu, menikmati. Itu filosofinya apa? Susah kan? Agak susah ya. Kalau misalnya kita buat desain, orang datang ke pameran kan memang datang untuk dia memang mendedikasikan waktunya untuk melihat desain tersebut kan. Tapi kalau lagi di Subway itu kan seorang lagi buru-buru bisa berhenti dulu lihat, itu ada filosofinya. Ketabrak orang ya. Ketabrak orang. Apa ya, kalau dari ilmu exhibition design atau pameran itu kita kan harus pikir user flow-nya atau visitor flow-nya itu gimana. Karena kondisinya cukup unik, ini di subway station dan high traffic ya kita sebut, banyak orang dan cepat jalannya. Kita nggak bisa asal bikin desain yang yang terlalu detail. Jadi harus bisa orang tuh lewat langsung ketangkep, tapi sambil lewat bisa jalan terus dengan mikir gitu. Jadi nggak bisa terlalu detail, tapi begitu sambil lewat langsung bisa lihat gitu ya? Iya, jadi itu kan bentuknya kan nggak cuma 1 garis ya, ada dua garis menyatu di tengah, di sini exit dan entrance-nya gitu buat subway-nya. Dari sana juga ada message-nya gitu yang berbeda. Betul, karena desain ini unik sekali karena juga mendesain untuk jalanan di kota Bandung kan nih. Itu juga seru kan, berarti kan meng-attract orang gitu ketika mau nyebrang lihat ular tangga nih gitu. Yeah, ya. Itu idenya dari mana tuh? Inspirasi itu dari mana tuh idenya kalau boleh tahu? Inspirasi dari mana ya? Saya cuma ingatnya gini, jadi kita tuh dikasih brief untuk solve sebuah problem di kota Bandung, di mana orang itu nggak suka nyebrang di zebra cross. Orang Bandung nggak suka nyebrang di zebra cross? Ya, Okay. itu kan orang Bandung kan nyantai gitu ya. Jadi dari wali kota dibilang, oke, gimana ya kita bisa lebih playful atau gimana supaya orang tuh mau pakai zebra cross-nya. Jadi kita setelah mikir banyak ide, ketemunya ya udah kita play aja gitu kan. Gimana kalau kita main engklek di sana atau ular tangga gitu. Tapi itu menarik ya, itu kemudian responnya bagus ya? Responnya bagus banget ya. Ini kalau dari desain ini sebenarnya kita jadi pengen nanya lagi nih, bagaimana dengan yang basic nih?
apa sih sebenarnya yang diperlukan seseorang itu untuk membuat sebuah desain? Apakah perlu kreativitas saja, ataukah juga perlu referensi atau apa kira-kira? Ada ini nggak? Ada tips nggak? Atau ada yang bisa di-share nggak? Karena sekarang banyak desain itu udah menjadi bagian dari kehidupan sekarang kan. Betul. Ya. Dan setiap anak muda itu banyak juga yang menjadi desainer, bukan hanya menjadi graphic designer, tapi juga menjadi filmmaker, itu kan jadi bagian dari desain. Ya. Tapi mereka seringkali salah tempat gitu ya, sudah belajar tapi kok nggak bisa mengadaptasikan ya, kemudian nggak dapat pekerjaan. Ya. Kira-kira ada ini nggak? Ada masukan gimana sih sebenarnya? Mungkin untuk saya pribadi, desain grafis itu bukan satu ilmu yang bisa hidup sendiri. Jadi secara practical knowledge, setiap hari saya menggunakan desain. Tapi kalau mendesain itu harus digabung dengan beberapa hal yang lain. Jadi dengan contoh yang Zebra Cross itu tuh design dan function, ya kan? Design and function untuk solve problems, ya kan? Nah, ini tuh saya terapin di setiap hari di kantor ya, karena tim saya itu bukan cuma desainer. Kita ada programmer atau web developer, ada engineer, ada arsitek, ada 3D gitu ya. Jadi banyak ada motion. ini ya? Jadi dengan banyak skill yang bisa kolaborasi dengan kita, itu tuh istilahnya tuh kita itu sebagai apa ya, channel menggabungkan desain dengan skill set yang lain untuk memenuhi objektif sebuah project gitu. Jadi semua bisa saling share ilmunya, kemudian menemukan suatu titik. Jadi desain bukan hanya desain, jadi harus ada additional ya? Ya, termasuk bisnis. Itu desain plus bisnis itu bisa menarik banget. Oh, oke. Jadi termasuk bisnis, karena banyak juga desainer yang lupa bisnis dia. Dia hanya bisa mendesain aja, tapi dia lupa bisnis. Kemarin itu saya sharing dengan teman-teman, memang orang kreatif itu biasanya nggak suka mikir tentang bisnis. Duitnya. Ya, padahal duitnya perlu ya. Padahal kan harus survive ya sebagai artis begitu ya. Betul. Tapi kalau nggak berani membahas tentang bisnis atau duit ya otomatis susah gitu, seperti you give up before the fight gitu ya. Iya. Jadi memang harus berpikirkan bagaimana menjadi orang kreatif, harus seimbang ya antara kreativitas dan juga bisnis. Berarti harus punya pengetahuan yang ada juga soal bisnis. Oke pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan John Kudos menutup episode spesial dari VOA Creative Talk Flashback era pandemi ini. Dan sampai ketemu lagi di episode mendatang. Jangan lupa stay safe, stay healthy, jaga jarak, dan selamat tahun baru dan selamat merayakan hari liburan. Bye bye.